kayak gerakannya terbatas dan gimana aku harus ekspresif tapi kainnya nggak boleh. Karena kan kalau gerak dikit pasti rambutnya berantakan lagi atau kayak gitu. pas kaget kapasnya sempet terbang gitu. Karena gitu ya. Sebenarnya kan naturalnya memang seperti itu Iya ya sih. gitu. Tapi kan di gambar agak aneh dan posisi sih, kapasnya bener. bukannya hilang, naik ke sini. Jadi kan kayak gimana nih gitu. Syuting film horor tuh gimana sih rasanya? Dan mereka banyakan yang bilang, 90% dari mereka bilang kalau syuting itu sebenarnya sama aja kayak syuting-syuting biasa. Hah? Apa? Gimana gitu? Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Plaza Indonesia 21 bareng sama cast dari film Kultus Iblis. Thank you semuanya. Udah meriah banget. Dari mana? Aku tadi habis dari maksudnya aku Fadil Idrus, perkenalkan aku Fadil Idrus. Aku berperan sebagai Raka di film Kultus Iblis dan aku asli Jakarta. Aku Yasamin. Aku berperan sebagai Naya, kembaran dari Raka. Naya dan Raka ya berarti namanya. Naya Raka, Ranai. Arti namanya apa ya? Gak ada artinya sebenarnya. Jadi Ada pasti. Tapi Kita belum pernah nanya itu ke people kita ya. mungkin boleh ditelepon dulu. Iya boleh. telepon ayah. Sebenarnya kita punya surprise. Kita udah mengundang ayah. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah Kananda sehat. Kananda apa kabar? Baik, alhamdulillah nih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih soal film terbaru kalian, Kultus Iblis. Pertanyaan pertama, gimana rasanya dipocongin? Aku nggak nyangka tiba saatnya aku di challenge ya. Biasanya di film-film sebelumnya aku cuman lihat dan pas reading, oh ada karakter yang dikafanin gitu. Aku nggak tahu di Kultus tiba saatnya aku yang ada di posisi itu. Tapi ini nggak sih, lama nggak tag-nya? Dibilang lama banget enggak, tapi cepat juga enggak karena scene itu sebenarnya nanti kalau udah lihat full scene-nya lumayan tricky. Oh, Gitu karena ada treatment spesial. ada treatment spesialnya betul gitu dan kayak gerakannya terbatas dan gimana aku harus ekspresif tapi kainnya nggak boleh karena kan kalau gerak dikit pasti rambutnya keluar, berantakan lagi atau kayak gitu. pas kaget kapasnya sempet terbang gitu. Karena Gitu ya. Sebenarnya kan naturalnya memang seperti itu Iya ya sih. gitu. Tapi kan di gambar agak aneh dan Iya posisi sih, kapasnya bener. bukannya hilang, naik ke sini. Jadi kan kayak gimana nih gitu. berarti kalian di sini kembar, Ya, terus punya ayah yang tiba-tiba meninggal. yes. Apakah kalau misalnya di cerita ini apakah hubungan kakak adiknya tuh baik atau gimana sih? Oh iya, kita hubungannya tuh baik banget. Baik banget. Sebaik itu. Sebaik itu. Nggak gimmick. Iya. Ya seperti hubungan kakak adik pada biasanya dan gengsi, kalau mau ngomong sayang tuh gengsi. Oh, cuek-cuek Iya, gitu. cuek-cuek begitu. Mungkin karena seumuran ya. Iya, Jadi kan kita karena- kembar ya dan seumuran Iya, juga. nggak ada yang lebih sayang atau menurunkan ego ya. Biasanya kan kalau yang seumur gitu Iya yang sih, bener. lo bukan kakak gue atau lo Iya. adik gue Iya, gitu. Karena kan. aku pun sama adik dan kakak aku juga begitu, kayak sebenarnya kita sayang tapi kita malu aja untuk Gengsi mengungkapkan. buat ngungkapin. Karena nggak biasa. Iya. Kita breakdown sama ayahnya gini, relationship sama keluarganya seperti ini. Terus sekeluarnya pada saat syuting ya kayak gitulah gitu. Yes. Karena kan walaupun backgroundnya udah kita tentuin, tapi kan pada saat kita ngejalanin ceritanya, mereka Raka dan Naya ini mengalami sesuatu yang baru. Nah, main jadi anak kembar berdua. Kalian baru bareng kan? Baru pertama kali bareng kan? Gimana? Apakah ada kesulitan untuk menumbuhkan? Kesulitan tuh pasti ada ya, setiap project tuh ada aja kesulitan-kesulitannya, dan yang aku alamin sama Yayas di project ini, kita bondingnya dengan cara kita diskusi, dan aku juga kadang suka nebeng ibu sama dia karena ibu dia suka ke lokasi kan. Oh, Jadi kayak Jadi kamu pura-pura jadi anak ibu. iya, aku kayak manggil mama juga. Dari awal kita ketemu pas jadi kita screen test memang langsung dipasangin berdua. Iya. Memang langsung berdua dan kita berdua langsung jujur aja, misalnya kayak aku nih, gue tuh orangnya sebenarnya kalau ketemu awal sama orang nggak bisa seterbuka itu. Nah Fadi juga cerita gue tuh kayak gini-gini, jadi gimana cari titik tengahnya biar kita bisa Iya. yuk kerjasama sebagai Raka dan Naya. Ini kan lagi-lagi film horor kamu. Nah,
kamu tuh lumayan picky nggak? Bisa dibilang seperti itu. Maksudnya bukan yang picky-nya tuh bukan yang se-ekstrim itu yang bener-bener sampai kayaknya aku nggak mau karena karakter aku udah nggak yang setahap itu sih. Cuman memang lihat dari cerita dan kira-kira ada challenge seru apa yang bisa aku explore gitu. Ketika kamu ngambil project yang genre-nya sama terus, kayak gimana cara kamu untuk bikin diri kamu tuh nggak bosen buat beradegan horor yang mungkin hampir-hampir sama lah ya, maksudnya nggak yang jauh-jauh beda. Sebenarnya lebih ke pada saat reading, aku memang aware dan aku jujur sama misalnya director yang akan bekerja sama aku kayak misalnya ada satu scene yang kayaknya sudah pernah aku temuin di film sebelumnya gitu. Pasti aku akan minta bantuan untuk kayak, Mas atau Kak, ini sebelumnya aku pernah ngelakuin dan aku seperti ini. Kira-kira gimana caranya biar kita bikin bentuknya beda ya. Karena kan bentuk horor pasti mau nggak mau, sebeda apapun filmnya, base dari emosi itu kan ketakutan gitu. Atau kayak bingung, ini apa ya, pengalaman yang nggak pernah dilakuin sama karakternya gitu kan. Karena hal-halnya bukan yang ada di dimensi kita nih, jadi gimana biar sebisa mungkin untuk berbeda gitu walaupun orangnya sama. Kamu kayaknya lumayan suka syuting sama Mas Bobby ya? Iya kebetulan nih. Iya lagi. Kebetulan dia kayak projectnya nempel gitu ya sama Mas Bobby. Nah kalau Fadi kan pertama nih horor. Iya. Pertama enggak ada yang film udah pernah ya? Film aku udah pernah. Tapi ini pertama horor. Iya. Ada nggak momen dimana pas kamu syuting kayak film horor gini lagi? Ada nggak? Aku ketika aku udah dapat project ini, aku tanya sama teman-teman aku yang udah pada syuting film horor. Syuting film horor tuh gimana sih rasanya? Dan mereka banyakan yang bilang, 90% dari mereka bilang kalau syuting itu sebenarnya sama aja kayak syuting-syuting biasa. Kesan syuting bareng sama Yayas nih? Oh, Gimana Kak? iya. Seru banget. Aslinya kamu lebih tua berarti dia Yayas? Enggak, aku sebenarnya lebih lebih tua. tua Yayas Kamu 3 bulan. Oh. 3 apa 2 sih? Gue April, lu Februari. Oh, iya. Iya. Sejujurnya Yasamin adalah salah satu wishlist aku orang yang pengen aku main bareng. Oh, oke. Iya. Kenapa? Masa sih? Serius. Film apa yang bikin kamu langsung yes? Manggu Jiwo. Oh. Aku lihat dari situ, Oke. terus aku mikir kayak, boleh kali kapan-kapan main sama Yasamin. Kayak bagus dia anaknya. Banyak juga pelajaran aku dapat dari dia. Kita juga saling diskusi dari kes lain juga banyak, dari Mas Bobi juga. Apa yang pas kamu bayangin sebelum kerja sama Yayas? Kayaknya orang gini, tapi ternyata pas sudah syuting nggak? Sejujurnya nggak ada, karena aku juga nggak ada. berharap lebih juga gitu loh. Oh, bisa aja kayak Berharap aku pikir dia lebih. cuek, ternyata dia care banget gitu. Aku kira dia gesrek, ternyata dia nggak gesrek. Enggak sih, sebenarnya gesrek tapi karena lo lebih, gue jadi kependem aja. Oh, jadi lo yang dominan, jadi Iya. dia nahan. Aku lebih dominan ya. Kalau Yayas gimana? Tadi gimana? Main bareng. Sebenarnya aku Nggak suka. nggak ada kayak ekspektasi atau menggambarkan Fadi seperti apa sih, karena aku sama siapapun pasti kalau ketemu aku mencoba untuk kayak nggak mau berekspektasi apa-apa, biar pas ngobrol udah santai aja nih, nggak ada kayak harus gimana gitu kan. Ternyata ya itu, Fadi orangnya happy go lucky, orang itu impulsif gitu, tapi lingkungan syuting jadi menyenangkan gitu kan. Iya. Oh, dia impulsif. Lumayan, nih aku Iya. ceritain aja ya. Iya. Nih aku ceritain aja ya. Jadi waktu itu kita lagi di Pangandaran, karena set kita ada di Pangandaran. Di satu hari itu banyak banget kegiatan yang Fadi lakuin yang tiba-tiba kita, hah? Apa? Gimana? Gitu. Jadi pertama kita nyampe Pangandaran, kita makan ice cream, tiba-tiba di depan kita itu banyak kayak ATV, motor, yang gitu-gitulah yang bisa kita sewa. Semua dicobain sama dia. Enggak, tiba-tiba dia impuls kayak, yuk naik ATV. Oh, aku kira akan muter-muter sekitar pantai aja. Tiba-tiba dia bawa jauh banget, udah arah mau ke hotel, udah kayak awal kita datang kok kita di sini, sampai kita pakai Waze. Saking kita nggak tahu itu dibawa kemana. Sebenarnya banyak banget yang aku lakuin pada di Pangandaran itu. Pertama naik ATV, tiba-tiba habis dari ATV, Henna tato dia di pantai. aku nato temporer. Kita lagi Ada tato, aku nato tulisan Raka. Dan ternyata tulisannya jelek kan. Aku dengan bangganya, itu Mas Bobby dan yang lain lagi pada makan di warung gitu. Aku datang, "Hey Mas, aku habis nato." Terus Mas Bobby yang kayak mukanya, "Fat, continue loh Fat. Ini kelihatan loh." Karena kebetulan
kita pada set Pangandaran kita banyak banget harus pakai kaos warna putih. Iya, nggak banyak, malah emang harus pakai kaos putih. Iya, kebanyakan pakai kaos putih. Nah, Fadi gede banget tulisannya, bener-bener satu punggung dia gitu. Iya, kayak di sini Raka gitu. Terus kayak Fadi ntar nembus gitu. Terus kayak, oh yaudah deh mas, aku hapus ya gitu. Jadi dia baru bikin belum kering, dia hapus langsung. Seimpulsif itu dia anaknya. Iya, kalau mau diceritain tuh sebenarnya banyak banget Kak. Banyak banget. Aku syuting di Pangandaran, kita 4 hari syuting ya. Aku kebetulan cuma dapat 3, karena mesti aku 4. Tapi hari pertama aku digeber semua, jadi hari keduanya ini aku libur. Aku pulang lebih siang dari lokasi, aku makan di pinggir pantai, ada kuda aku sewa. Aku naik kuda. Jadi talinya ini tuh rada kendor gitu kan, dan kuda itu makin kencang, aku udah mau jatuh, aku pegangan sama ada ituannya, dan aku jatuh dari kuda. Terus kita tahunya dari mana? Dari Instagram story dia. Udah mukanya udah pasir, kita panik dong. Guys, aku jatuh gitu. Tadi jatuh dari kuda. Iya. Bayangin kalau muka dia lebam gitu, nggak lucu kan lagi? Iya, bener. Dan aku sering banget dapat masukan kan, input dari Mas Bobby kayak, Fat, kamu kayak harus begini deh karakternya, harus begini. Dan aku tuh yang kayak denger kritik dan saran tuh dari Mas Bobby yang, oh iya mas. Tapi lewat. Abis setelah itu oke, happy lagi, nyanyi lagi kayak la 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 la. Ya Mas Bobby kapok deh kerja sama kamu. Nggak, Mas Bobby udah bosan sama alasan Aku Fadi sebenarnya yang mendengarkan sih Kak, tapi aku lebih kayak ya udah, ini aku nggak usah bawa baper karena dia melakukan itu sebagai tugas dia sebagai sutradara. Dan aku juga nggak mau bikin suasana keruh. Emang dia ini marah? Enggak, dia nggak marah. Oh. Aku ngingetin menerima gitu. input dari siapapun, aku menerima input. Dan aku cuman nggak mau bikin suasana lokasi kan jadi tegang ya. Jadi aku berusaha untuk stay fun aja. pokoknya alasan Fadi itu adalah, kan aku masih 19 tahun mas. Itu alasan dia, kan aku masih 19 tahun mas. Terus aku langsung kayak, terus aku 30 gitu maksudnya. Kan kita seumur. Tapi nggak apa-apa, jadi kayak kelihatan banget kontrasnya gitu kan. Dan kayak aku bisa belajar juga dari Fadi untuk don't take it too seriously. Kadang-kadang kalau lagi pengen fun, ya fun aja jalan gitu. gini aja. Berarti dia karakternya beda banget dong sama dia yang impulsif di film ini. Aku lihat di trailer kayaknya lumayan mature gitu kan. Iya, bisa dibilang itu karena secara karakter juga di film ini kita kan anak kuliahan kan. Anak kuliahan yang udah 22 tahun gitu. Jadi gimana? Perannya? Peran aku Lumayan, maksudnya beda sama... sangat beda banget sama aku sendiri. Malah sangat beda ya? Iya, Raka ya 22 tahun, anak kuliah, ilmu komunikasi, dan aku sendiri 19 tahun, dan aku sedang menjalankan freelance aku dengan kegiatan-kegiatan aku di luar akademi juga. Dan Yasamin juga dengan karakternya yang berbeda dengan Yasamin sendiri ya. Mungkin kesamaannya adalah karakter Raka dan Naya sama Yasamin dan Fadi itu adalah kalau Raka tuh lebih ya itu lebih kayak melihat secara luas aja. Kalau Naya tuh lebih yang kayak aduh gimana ya gitu, harus terancang semuanya, harus kayak you stick to the plan gitu. Aku tuh penasaran ya, kalau misalnya kalian main film itu syuting nih, terus habis itu filmnya jadi. Pas nonton tuh apa sih yang kalian lihat? Evaluasi sih Kak. Aku Oke. kalau nonton... Kamu bawa buku? Oh enggak. Oh enggak. Aku bawa iPad gede banyak sama laptop kan. Oh. Aku evaluasi ketika nonton film aku sendiri kayak oh di sini mungkin bisa dengan diksi lain atau bisa dengan artikulasi lebih jelas atau gesturnya atau eye contact-nya gimana, feeling perasaannya juga, emosinya segimana. Dan jadi hiburan juga ketika aku nonton, pasti kan ada memori-memori dalam setiap take ya. So far syuting-syuting aku selalu fun semua, alhamdulillah. Nggak ada yang bikin capek dan selalu menyenangkan. Itu bagus-bagus juga kan, artinya industri perfilman Indonesia ini udah meningkat kualitasnya juga. Udah makin maju dan makin berkembang lagi. Kalau aku juga sama, tergantung kayaknya. Kadang-kadang kalau aku ngerasa pede, aku kan kayak jadi boleh deh coba nonton, walaupun pas nonton juga pasti ada sisi itunya. Bukan kita nggak percaya sama apa yang sudah dipilih atau apa, cuman kadang-kadang kita sebagai manusia dan kita merasa kayak kita kayaknya bisa lebih nih gitu. Walaupun sebenarnya mungkin untuk kayak
penonton atau untuk sutradara itu sebenarnya udah pas untuk karakter kamu, tapi kita kadang-kadang suka craving aja kan. Nah, itu syutingnya di mana sih kalian? Pangandaran. Kita syuting itu di Yang Goa itu di mana? Gua di Pangandaran. Oh. Kita syuting 4-4. Pertama di Cibubur, habis itu kita ke Gunung Gelis Puncak, di Jonggol. Setelah Dan itu kita di Pangandaran. Itu paling lama Pangandaran karena last day kan. Ada cerita Oh, ada. ada maksudnya. Horor kan? Cerita horor. Enggak, cerita seru aku. Oh, cerita seru. Cerita Oh, cerita seru asiknya tuh itu. apa gitu. Yang seru itu base camp kita waktu di Pangandaran kan di tengah-tengah hutan. Jadi kita berdampingan sama hewan-hewan yang di situ, ada monyet, Oh. ada rusa, ada apa lagi namanya? Koala. Tupai. Koala. Ada beruang. Iya banyak. Dari Australia. Iya. Cerita lucu kalau dari aku ya banyak sih di Pangandaran. Aku naik kuda, aku main ATV, aku kasih makan rusa, dan Aku kasih makan rusa. malam-malam Di itu Bogor ada itu. malam-malam itu aku sama kes-kes cowok-cowok kita main biliar. Kita main biliar. Kayaknya kegiatan semua yang bisa dikerjain di Jakarta ya. Iya. Kegiatan yang tidak kamu kerjakan di Jakarta tapi cuma bisa dikerjain di Pangandaran apa? Syuting Makan ngasih Kultus makan. Iblis. Oh iya, syuting Kultus Iblis sih ya. Kalau ngasih makan rusa aku bisa di Ragunan juga. Iya, ini kan Kultus Iblis, berarti kan semacam sekte gitu ya. Kalau dari Israel juga kelihatan. Tapi kalian percaya sama sekte yang sesat? Aku aku percaya aja. Kalau ada tuh percaya, tapi kalau percaya sama ajarannya enggak, karena iya kan sesat, aliran sesat. Jadi ya nggak percaya. Sepertinya mungkin memang ada, tapi kan itu karena taunya cuman dari berita atau dari social media, kayak konspirasi gitu kan. Tadi kan kalau dari trailernya kan sebenarnya kayak ada horornya, tapi kayaknya ada apa kayak motong-motong apalah ada kan adegannya. Apakah kalau kalian sendiri sebagai yang main boleh nggak digambarin sebenarnya film Kultus Iblis ini akan kayak apa? Apakah horor ya atau kayak horor tapi thriller juga atau gimana? Kita ada 3 lapisan ya Kak. Lapisan atas, tengah, dan paling bawah. Di atasnya ini ada horor sama drama. Di tengah-tengahnya ini ada gore, sisanya thriller. Jadi horornya ada drama antara kakak dan adik dengan orang tua dan case-case lainnya nanti. Akan ada gore-nya juga sama thrillernya juga. Iya betul tadi. Jadi sebenarnya memang genrenya horor, tapi yang akan kita showcase akan lebih ke thriller, yang lebih ke gore mungkin. Gitu akan bikin penonton itu tidak nyaman dengan situasi yang diciptakan di dalam filmnya. Gitu. Semoga itu nanti yang bisa didapetin pada saat nanti nonton. Hai Sobat 21, jangan lupa nonton film Kultus Iblis tanggal 2 November 2023 di Cinema 21. Thank you. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.